Newton's second law of motion. You all know it. Manusia adalah makhluk yang memiliki perkembangan peradaban yang pesat dari teknologi, sosial, dan kesehatan. Itu semua dapat dicapai manusia karena manusia memiliki intelijensi. Intelijensi itu bukan hanya sekedar kemampuan menghitung atau orang yang jago matematika itu disebut intelijensinya tinggi. No, tetapi kemampuan berpikir abstrak yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar juga merupakan bagian dari intelijensi loh. Jadi, di dalam intelijensi terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor keturunan atau genetik, dan yang kedua merupakan faktor lingkungan. Faktor yang pertama, faktor keturunan atau genetik, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kecerdasan anak, karena kecerdasan itu diturunkan melalui gen-gen dalam kromosom. Misalnya, bila orang tuanya cerdas, biasanya si anak kelak juga cerdas. Berikut, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang kondusif yang mendukung kebutuhan mental anak. Yang dimaksud dengan kebutuhan mental adalah kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, pengertian, perhatian, penghargaan, dan rangsangan intelektual. Jadi, faktor lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh bagi kebutuhan mental seorang anak. Biasa mengemukakan bahwa intelijensi seorang berkembang dalam 4 tahap utama, antara lain tahap yang pertama, yaitu tahap sensori motor. Dari kelahiran sampai umur 2 tahun, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Umur 2-7 tahun. Anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Umur 2-11 atau 12 tahun. Anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah kehilangan kecenderungannya terhadap animisme dan atrikalisme. Dan yang terakhir, yaitu tahap operasional formal, umur 12 tahun ke atas. Anak sudah tahu dan dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Di sini ada ciri pokok perkembangannya, antara lain hipotesis, abstrak, dedukatif, dan induktif, serta logika dan probabilitas. Intelijensi ternyata dapat juga diukur. Intelijensi diukur menggunakan sebuah alat tes dan diskala menggunakan ukuran yang kita kenal dengan sebutan IQ. IQ atau kecerdasan intelektual adalah standar atau sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang. Nah, skor IQ ini akan diinterpretasikan dengan membandingkan IQ seseorang dengan kelompok sebayanya atau kelompok normal. Dalam mengukur intelijensi, para peserta akan diminta untuk menunjukkan penampilan maksimumnya, sehingga pengukuran intelijensi dilakukan menggunakan alat tes yang kita kenal dengan sebutan tes intelijensi. Tes intelijensi terdiri dari beberapa jenis dan macam disesuaikan dengan kriteria-kriteria, misalnya umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Nah, beberapa contoh dari tes intelijensi yakni seperti Stanford Binet, Wechsler,
Army Alpha, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari tes intelijensi yang akan kita temui dalam dunia pendidikan atau dalam dunia pekerjaan.